Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita lanjut materi kita fikih lughah. Insyaallah hari ini akan kita kaji satu bab yang berjudul Khasaisul Arabiyah. Yang pertama sekali kita lihat ta'rifnya ataupun definisinya, apa yang dimaksud dengan Khasaisul Arabiyah. Khasaisul Arabiyah adalah kekhususan yang dimiliki oleh bahasa Arab yang berbeda dengan bahasa yang lain. Kekhususan itu terdapat pada 4 aspek, atau dalam bahasa Arab disebut dengan jawanib. Yang pertama dari segi aspek huruf. Yang kedua dari aspek aswat, suara. Yang ketiga dari aspek kalimah atau kata. Keempat dari aspek jumlah atau kalimat. Kita mulai dengan aspek pertama, yaitu huruf. Dalam tabel ini terlihat bahwa huruf dalam bahasa Arab itu ada 28. Berbeda dengan bahasa Indonesia, jumlah hurufnya 26. Yang kedua dari segi aspek aswat ataupun bunyi. Dalam bahasa Arab ada istilah aswat tawilah, bunyi panjang. Misalnya asma, itu beda dengan bahasa yang lain, tidak pernah mengenal suara panjang seperti itu. Yang kedua ada istilah aswatul halak atau suara kerongkongan, yaitu ada 6. Yang pertama ha, kha, ain, ghin, ha, hamzah. Yang ketiga ada namanya aswat mutbakah, suara tebal. Itu ada 4, sad, dad, ta, ba. Sekarang kita lihat aspek yang ketiga, kekhususan yang dimiliki oleh bahasa Arab, yaitu aspek kalimah ataupun kata. Pola pembentukan kata dalam bahasa Arab melalui tasrif. Tasrif adalah perubahan satu kata ke kata yang lain untuk menghasilkan makna yang berbeda. Kita lihat contoh kataba. Maknanya dia telah menulis. Ketika kita ingin menyampaikan makna dia sedang menulis, maka kita ubah dari kataba menjadi yaktubu. Dan ketika kita ingin memerintahkan menulis, kita ubah lagi menjadi uktub, artinya tulislah. Dan kata uktub, yaktubu itu berasal dari satu kata, yaitu kataba. Dan kataba ini masih banyak lagi yang bisa kita ubah, yang maknanya berhubungan dengan kataba. Misalnya kita ingin mengatakan tempat menulis, jadi maktab. Aspek yang keempat, kekhususan yang dimiliki oleh bahasa Arab, yaitu dari segi jumlah atau kalimat. Yang pertama, dalam kalimat bahasa Arab ada yang namanya i'rab. I'rab itu adalah perubahan akhir kata ketika berada dalam satu kalimat. Jadi dengan berubah akhir kata itu, berubah pula maknanya. Kita lihat contoh sekarang. Di sini ada 3 kalimat yang sama, baris yang berbeda. Mau kita lihat bagaimana
perbedaan maknanya. Yang pertama, ma ahsana Khalidun. Yang kedua, ma ahsana Khalidan. Yang ketiga, ma ahsanu Khalidin. Sekarang kita lihat artinya. Ma ahsana Khalidun. Artinya, kebaikan apa yang telah dilakukan oleh si Khalid? Yang kedua, ma ahsana Khalidan. Alangkah baiknya si Khalid. Yang ketiga, ma ahsanu Khalidin. Apa yang baik dari si Khalid? Inilah pengaruh i'rab dalam bahasa Arab, karena berbeda barisnya menyebabkan berbeda maknanya. Yang kedua, dalam kalimat bahasa Arab itu harus mutabakah, artinya kesesuaian. Contoh kita lihat, kharaja Hamidun. Si Hamid telah keluar. Yang kedua, kharajat Hamidatun. Si Hamidah telah keluar. Dalam dua contoh ini kita bisa melihat perbedaannya. Ketika si Hamid yang keluar, maka katanya kharaja. Tapi ketika si Hamidah yang keluar, maka katanya kharajat. Artinya, perempuan disesuaikan dengan pola perempuan, laki-laki disesuaikan dengan pola laki-laki. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, kalau si Hamid yang keluar, tetap keluar. Kalau si Hamidah yang keluar, juga kata keluar. Tidak ada beda antara si Hamid yang keluar dengan si Hamidah yang keluar. Dari segi pola pembentukan kata. Inilah yang dimaksud dengan mutabakah. Kesesuaian antara satu kata dengan kata yang lain. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.